Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal. وقال رضي الله عنه berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar dalam kitabnya Thayyibatul Mawaid Jam'i Zubat mimma fi kalam al-akabir min fawaid juz yang kedua halaman 42. Qala Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Al-Habib Ali menukil kalam daripada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang wali besar. La yantafi'ul murid, tidaklah bermanfaat seorang murid bimahabbati syaikhihi, dengan cintanya gurunya, idza ahabbahu, jika dia mencintai gurunya, lisirrihi, karena rahasianya, au wilayatin, karena kewaliannya, au li ilmihi, atau karena ilmunya, au karamihi, atau karena kedermawanannya, au li nahwi dzalik, atau semacam itu semua, minal ilal, daripada alasan-alasan lain, hatta takuna, sampai dia ada mahabbatu, hatta takuna mahabbatan muta'alliqatan bidati syekh, hatta takuna muhabbatun muta'alliqatan bidati syekh mutawajjihatan ilaiha la li'illatin wala ligaradin, sampai cintanya dia yang tergantung dengan zat gurunya itu fokus kepadanya saja, bukan karena satu sebab atau karena tujuan yang lain. Misal mahabbah allati takunu baina sibyan, seperti cintanya antara anak-anak kecil. Fa inna ba'dahum, karena sesungguhnya sebagian mereka, yuhibbu ba'dan, mencintai yang lainnya itu, min ghairi aghrad ba'isa 'alal mahabbah, tanpa ada alasan yang mendukung kecintaan mereka satu dengan yang lainnya antara para anak kecil-kecil ini. Bal mujarradul ulfah la ghair, akan tetapi cintanya para anak-anak kecil satu dengan yang lain itu karena senang saja, karena merasa nyaman saja, tidak ada yang lain, bukan karena yang lain. Fa hadhil mahabbah yang bagi an takuna bainal murid wa syekh, dan cinta yang semacam ini seharusnya ada antara murid dan guru, hatta la tazhaku mahabbatul murid ilal aghrad wal ilal, sampai tidak mengarahkan cinta seorang murid atas dasar alasan-alasan dan tujuan-tujuan lainnya. Fa innaha, karena sesungguhnya mata zahiqat ila dzalik, kalau diarahkan kecintaannya itu karena satu sebab atau karena satu tujuan, dakhala syaitan, maka setan akan memasukinya dalam cintanya itu, wa aqsara fihal waswas, dan setan akan memperbanyak bisikan-bisikan yang farubbama tangqati, kadang-kadang kecintaannya dia kepada gurunya terputus, wa rubbama ittafaq, dan kadang-kadang nyambung lagi, putus nyambung. Kalau dia mencintai gurunya karena rahasianya, karena kewaliannya, karena ilmunya, karena kedermawanannya, atau karena yang lainnya. Wa alamatu kaunil murid yuhibbu syekh al-mahabbah as-sadiqah an-nafi'ah, dan tanda bukti seorang murid itu mencintai gurunya itu sungguh-sungguh, dengan cinta yang benar, yang bermanfaat. Apa buktinya dan tandanya, ciri-cirinya? An tuqaddar zawalul asrar wal khairat allati fi dzati syekh, yaitu dikira-kirakan seandainya hilang semua rahasia gurunya itu, keilmuan, rahasia maksudnya di sini sir, keutamaan gurunya hilang, dan juga kebaikan gurunya ini dicabut, ya, kewaliannya nggak ada, kehebatannya nggak ada, keampuhannya nggak ada, karomahnya nggak ada, dicabut pada guru. Hatta takuna dzatu syekh mujarradatan an dzalikulih, nggak ada sedikit pun. Wa takunu kadawati sairul awam, dan seperti orang awam biasanya guru itu. Fa in baqiyatil mahabbah ala halatiha,
Kalau si murid ini setelah gurunya itu dicabut semua ilmunya, kebaikannya, kedermawanannya, seperti orang biasa saja, dan dia ini tetap mencintai seperti biasa, seperti keadaan semulanya, fahiya mahabbah shadiqah, maka itu tanda cinta yang benar, yang jujur. Wa intah tazahzahatil mahabbah, kalau goncang cintanya, ya guru saya gendeng, ya guru saya linglung, ya guru saya pikun, ya guru saya miskin, ya guru saya suka kawin. Nah, akhirnya tergoncang cintanya dia kepada gurunya, wazalat, bahkan hilang, bizawalil asrar, dengan hilangnya keutamaan gurunya, faya mahabbah kadzibah, maka itu tanda cinta yang dusta. Itu Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid mengatakan kepada kita tentang cintanya seorang murid kepada gurunya dengan cinta yang benar dan jujur, menjelaskan kepada kita tentang hakikatnya cinta kepada guru gitu, khusus kepada guru ini, bukan kepada yang lain ya, bukan kepada yang lain. Kalau kepada yang lain kan cintanya bermacam-macam. Ada cinta karena duitnya banyak, ada cinta karena ketampanannya, ada cinta karena kecantikannya. Saya kalau cinta sama dia bukan karena apa-apa kayak, tapi karena suaranya itu mendayu-dayu, bikin saya cepat tidur misalnya, enak didengar. Kalau mukanya mah muka pasaran, tapi suaranya itu loh Kiai, kesolehannya itu loh Kiai. Apalagi kalau kopiah putih, baju putih, bercahaya kulitnya, nggak ada Mansur, jadi nggak nyuting ya, nggak ngezoom, tenang aja, nggak ada Mansur ya, kamera tetap fokus ke saya. Jadi saya cinta sama dia Kiai. Kalau saya suka sama dia itu karena gemesin gitu Kiai, gemesin, cerewet. Ada yang orang suka karena cerewet, ada orang suka karena pendiam, diem. Wah, ini orang diam ini, yang lainnya cerewet, dia doang diam, padahal stres kan gitu. Padahal stres. Cinta orang bermacam-macam. Kalau cinta selain kepada guru itu bermacam-macam alasan. Kalau alasan itu sudah hilang, dia hilang cintanya. Paham? Saya cinta sama dia, Masya Allah, itu orang dermawan, dermawan. Ini orang rajin sedekah, bagus, karena dia mencintai karena kebaikan, bagus. Tapi lebih tinggi lagi itu cintanya itu karena Allah gitu. Kalau cinta karena Allah, aman kamu. Kalau kamu cinta karena kedermawanan, nanti kalau dia pelit kamu benci, begitu. Tapi kalau cinta karena Allah, ya saya cinta karena Allah. Kenapa? Dia ciptaannya Allah. Kenapa? Dia agamanya kuat. Kenapa? Dia selalu mengingatkan aku kepada Allah dan Rasulnya. Dia selalu membangkitkan aku untuk bangkit, bahwa hidup di dunia ini bukan untuk selamanya, tapi cuma lewat. Hidup yang abadi nanti kelak di akhirat. Saya cinta karena itu semua. Ini namanya cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Bukan karena duniawi, itu aja intinya. Cinta karena Allah itu bukan karena urusan duniawi, titik, itu rumusannya. Itu namanya cinta karena Allah. Saya mau fokus sudah ibadah sama Allah. Saya banyak dosa, saya banyak melanggar aturan Allah, saya banyak melalaikan kewajiban dari Allah. Saya mau fokus cari pendamping hidup yang bisa membimbing saya untuk urusan akhirat. Dunia, aduh, udah capek. Saya mau fokus saja kepada Allah lewat bimbingan suami. Insya Allah dunianya katut, insya Allah dunianya ngikut, buntut. Kalau kamu cinta karena Allah. Makanya kesunahan kita ketika kita ada orang bilang sama kita, ana uhibbuka, saya mencintai kamu, maka sunnahnya menjawab apa?
saya cinta sama kamu. Jawabnya apa? Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Itu sunnahnya, jawabnya begitu. Ya, cinta, aku cinta sama Allah, aku cinta sama orang ini, aku cinta sama ustadz ini, aku cinta sama temanku ini, ya, karena Allah. Ya, maka kita jawabnya apa? Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Apa artinya? Semoga Allah mencintaimu yang telah menjadikan kamu cinta kepadaku karenanya. Begitu. Artinya apa? Kamu memandang dia, yang mengarahkan dia cinta kepada kita itu Allah, sehingga kita cinta sama dia karena Allah. Pada hakikatnya kita mencintai dia, pada hakikatnya kita sesungguhnya mencintai Allah. Begitu. Begitu. Paham ya? Saya cinta sama dia. Kenapa? Dia duda yang berjuang keras. Ya. Duda yang istiqomah. Banyak ya duren-duren gitu. Duda mati kemarin misalnya. Tapi tidak seistiqomah dia. Meskipun dia duda banyak anak, tapi saya cinta sama dia karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Orang dia nggak kaya kok, orang dia nggak jelas misalnya begitu, tapi karena dia cintanya karena Allah, nggak peduli itu semua, bukan karena urusan dunia gitu. Saya cinta sama dia. Kenapa? Dia janda cantik. Berarti karena cantik? Bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Habib Ali ngapain bahas cinta-cinta ya? Ini saya nggak nyinggung ya, kebetulan. Kebetulan ya. Ya. Jadi hakikat cinta kepada guru bagaimana? Ini banyak yang nggak paham daripada kita semuanya. Mencintai guru itu seperti apa? Bukan mencintai guru karena ilmunya, bukan mencintai guru karena waduh, kalau sudah ngobatin orang kena santet, hebat, dukun banyak yang tunduk, jin banyak yang tunduk, ya kan? Giliran sama istrinya dia yang tunduk, kan begitu? Dia yang tunduk begitu. Takut sama lebih berani sama dukun sama jin santet, tapi ketemu istrinya sudah mengkerut mukanya. Bukan karena apa namanya mencintai guru, bukan karena satu alasan dia wali, oh dia istiqamah, oh dia ini beda lagi tingkatannya, lebih tinggi lagi, lebih hakikat lagi. Mencintai guru bukan karena alasan apapun, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tetapi mencintai guru karena zatnya saja. Seperti anak kecil saling mencintai dengan yang lainnya, anak-anak kecil yang lain, teman-temannya. Coba kamu lihat anak-anak kecil, kata Habib Al-Habsyi. Mereka kan mencintainya satu dengan yang lain bukan karena apa-apa, bukan karena ada aghrad ba'isa alal mahabbah, ada dorongan yang membuat dia cinta. Enggak ada. Coba kamu lihat anak kecil, kalau lagi main kan senang gitu, ntar kalau rebutan berantem, tapi besoknya berteman lagi, seperti lupa apa yang dia benci. Tapi cintanya dia karena nyaman, mujarradul ulfah la ghair, tetapi karena nyaman, itu aja. Nah, mencintai gurumu itu bukan karena kewaliannya, bukan karena karomahnya, bukan karena hebat menundukkan jin dan dukunnya, bukan karena apa-apa, bukan karena ilmunya, bukan karena kedermawanannya, tapi murni karena zatnya, karena kamu merasa nyaman dengan gurumu itu. Itulah hakikat cinta kepada guru. Begitu. Dan tandanya gimana? Tandanya gini, dikira-kirakan aja, kalau seandainya guru kamu ini kedermawannya dicabut, nggak sakti lagi sudah, ngobatin orang nggak bisa, ngobatin jin nggak bisa, ngobatin jin apa namanya, ya jin yang sakit kan begitu,
ngeluarin jin nggak bisa, ngobatin orang kesurupan nggak bisa. Jadi orang awam biasa. Ternyata setelah hilang itu semuanya, kamu tetap mencintai gurumu itu yang jadi biasa. Itulah tanda cinta yang jujur, yang benar. Al-mahabbah as-sadiqah. Fahiyya mahabbah as-sadiqah. Itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta, hakikat cinta seorang murid kepada gurunya yang sesungguhnya seperti itu. Bukan karena alasan apa-apa. Ya, bukan karena alasan apa-apa, masya Allah, begitu. Artinya, kalau kamu berguru sama orang, ya, yang kamu yakini dia itu layak menjadi guru kamu, maka sepenuhnya kamu pasrahkan kepada gurumu itu. Sami'na wa ata'na. Enggak banyak komplain. Bahkan, ya, Habib Ali atau Habib Al-Haddad, saya lupa, mengatakan, man qala li syekhi lima la yuflih abada. Barang siapa yang berkata kepada gurunya kenapa, maka dia nggak akan beruntung selama-lamanya. Kamu datang ke sana, sampaikan ini, bawa ini, kamu seorang saja, jangan bawa yang lainnya. Kenapa guru? Nggak akan bahagia dia selama-lamanya. Kamu harus makan ini, jangan makan ini, ya udah makan nasi aja setiap hari selama 40 hari. Kenapa? Dijawab sama muridnya, la yufli abada, maka murid itu tidak akan bahagia selamanya. Artinya apa? Guru lebih paham, guru yang benar maksudnya, guru yang soleh maksudnya, guru lebih paham keadaan kamu. Sami'na wa ata'na, maksudnya begitu, ya, maksudnya begitu. Masya Allah, orang-orang dulu satu dengan yang lainnya itu luar biasa, ya. Bahkan di Hadramut itu banyak para guru masih muda, jamaahnya tua semuanya, tapi masya Allah mencintai anak itu, anak kecil itu luar biasa. Penghormatannya, adabnya, sopan santunnya. Tapi kalau sudah dia bertemu dua guru yang betul-betul dirasa nyaman, maka seperti anak kecil yang bermanja-manja. Idza sadaqatil mahabbah, idza sahhatil mahabbah, saqatat surutul adab. Jika cinta itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan cinta yang besar, saqatat surutul adab, maka gugurlah syarat-syarat adab, ya. Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah Al-Hasani, beliau keturunan dari Sayyidina Hasan. Ar-Rifai itu keturunan dari Sayyidina Hasan. Suatu hari pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di makam itu banyak sekali para jamaah yang ziarah di situ, penuh. Maka Habib Sayyid Ahmad Ar-Rifai masuk ke dalam, dikasih jalan langsung ke makam Nabi, dan dia bermanja-manja dengan Nabi. Wahai Jad, kenapa begini. Aku kangen sama kamu, begini. Kalau kamu cinta sama aku, tunjukin dong buktinya. Ayo, keluarin tangan kamu. Wah, manja kan? Orang kalau lihat nggak punya adab ini, gitu. Nggak punya adab ini. Subhanallah, tangan Nabi SAW keluar dan disaksikan orang banyak. Maka saat itu Imam Ahmad Ar-Rifai mencium tangan Nabi langsung, dan kembali lagi tangan Nabi ke dalam. Kemudian sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, disaksikan orang banyak. Akhirnya beliau ke belakang, ke tangga tempat pintu keluar masuk, pipinya ditaruh di tangga. Barang siapa kalian semua mau keluar, wajib nginjek muka saya dulu. Wajib nginjek muka saya dulu. Kenapa? Karena merasa dirinya ada sedikit seneng, bangga dengan karomah yang
barusan terjadi, yaitu tangan Nabi langsung keluar dan mencium tangan, dan langsung dicium tangannya oleh beliau. Tapi saat itu merasa dirinya itu senang atau bangga diri gitu, disaksikan orang banyak. Akhirnya ingin menundukkan nafsunya itu, maka beliau keluar di tangga. Barang siapa yang mau keluar, wajib dia menginjak muka ke saya dulu untuk menghinakan nafsunya, karena merasa bangga. Yang ada yang berani. Syekh Ahmad Arifai, Masya Allah, nangis-nangis akhirnya orang-orang di situ, dan semuanya menangis karena Syekh Ahmad Arifai juga menangis karena merasa dirinya itu sudah apa ya, kedatangan halnya, kedatangan karomahnya tanpa dia sadari. Ibaratnya bagi dia ini keteledoran beliau gitu. Padahal ini karomah yang sangat luar biasa. Masya Allah, begitu. Sami'na wa ata'na, sudah sama Allah. Saya bisa begini ini ya, keluar dari guru, maksudnya setelah tugasan nggak nyampe 10 tahun, cuma 6 tahun 8 tahun kesusahan ya. Sebelumnya itu luar biasa, ditugaskan ke tempat terpencil, kemudian tidur di gubuk, hujan kebocoran, angin, gubuknya terbang, makan kelaparan masihan tiap malam, ngutang mie di warung, 1 mie untuk orang 3. Akhirnya pertama kali saya kena penyakit mah gara-gara itu. Dulunya saya makan buahnya, setelah tugas itu kena emah karena kelaparan, kurus kering. Tapi nggak komplain, saya nggak betah di sini, pengen pulang, saya nggak mau. Terus datang ke guru-guru, saya nggak betah di situ, saya gini-gini, enggak. Bertahan, mati ya mati di situ, begitu. Sami'na wa ata'na. Kalau kamu kan enak, mie tinggal ambil, kopi seluruh Nusantara ada semua. Bahkan luar negeri itu ada semua, dari Saudi, Mesir, Turki ada. Nih, kopi Turki nih. Loh, kopi Turki tapi produk Sidoarjo. Tulisannya kopi Turki, produk Sidoarjo. Tapi beneran di situ ada kopi-kopi dari teman-teman kita praktisi luar itu. Saudi, Mesir, Jambi ada, Lampung ada. Semua kopi ada. Kamu mau minum kopi Turki nggak perlu ke Turki. Kamu mau minum kopi Saudi nggak perlu ke Saudi. Gampang, tinggal buka etalase, izin dulu, baru ngopi kan. Kalau kopi Safinatun Nar, ya, kapal api, kamu terserah. Kan begitu, bebas itu. Gula ada semua, madu ada semua, mie instan lengkap, telur ada, kompor ada, tidur nyaman itu. Kalau ada puting beliung nih, ini kira-kira terbang nggak ini? Rumahnya orang itu gentengnya yang terbang, pada ngungsi ke sini, ente aman kan begitu, insya Allah. Kalau saya setiap puting beliung udah siap-siap, ngikat pakai tali itu gubuknya, masih tetap terbang, pure. Ngambil lagi gubuknya, pergi kemana kan gitu, balikin lagi, naliin lagi. Beneran ini. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, setelah 6 tahun atau 8 tahun setelah itu, Allah rubah. Subhanallah. Begitu. Jadi nggak usah mikir terlalu berat kamu ke depannya nanti gimana. Pokoknya ini anak saya harus jadi dokter itu. Kalau enggak jadi perawat. Sekarang perawat sudah banyak yang mati. Kan jadi anak saya harus jadi perawat kan. Akhirnya jadi perawatnya orang sakit. Ya. Begitu. Anak saya pokoknya harus jadi pilot, anak saya harus jadi TNI, anak saya harus jadi polisi. Sudah, habis. Pasrahkan semua kepada Allah, terus berikhtiar, bagus, nggak apa-apa. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Tapi itu semua letakkan di tangan hatimu, itu tawakal, pasrah kepada Allah, al-qulub al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota tubuh ini bekerja,
tapi hati ini pasrah diri kepada Allah, begitu. Jangan dua-duanya ini untuk bekerja, hati kamu bekerja, jangan anggota tubuh kamu bekerja, akhirnya sakit dohir batin, yang ada sakit hati, kan begitu. Di blok nomornya sakit hati, kan begitu. Tidak diperhatiin sakit hati. Makanya jangan lebay, jangan puber. Paham ya? Harus bijaksana. Mencintai itu harus karena Allah. Jangan mencintai karena apapun. Jangan karena tampan, jangan karena cantik, jangan karena harta. Jangan. Kalau karena cantik, karena tampan, karena harta, ya baru kenal sudah main upload, kan begitu. Itu namanya parah. Tapi cinta karena Allah. Paham ya? Masya Allah. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab.